Maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Udah ada kedengaran belum suaranya? Halo, halo, udah ada suaranya belum? Maaf ya, ada kesalahan teknis, jadi ada suaranya nggak kedengeran gitu. Oke, sebelumnya udah pada tahu kan, untuk kali ini kita ngebahas dari sebentar ya. Untuk ngebahas dari tentang duitnya kemana sih gitu kan, omset yang dimana penyebab omset tercapai tapi profitnya nggak ada, uangnya kemana gitu kan. Jadi sebelumnya untuk pemateri hari ini mungkin udah pada tahu ya teman-teman semua Food Friends Indonesia, kita di sini ada Danis, Bapak Danis Punto Aji, itu adalah founder Abnormal Coffee dan Bakso Bujangan. Oke, mungkin udah jelas suaranya ya. Oke, maaf ya teman-teman, kita undang langsung aja ya daripada nunggu lama gitu kan, yang penasaran. Oke, kita langsung lanjut ya. Oke, sebentar ya, ditunggu sebentar, 5 menit lagi. Oke, udah sambung. Halo Pak Dani, Hey, apa halo Farhan. kabar? Gimana kabar? Baik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat Baik, semuanya. alhamdulillah. Iya, ini untuk tema kali ini kita tuh mungkin ada yang udah tahu ya. Untuk tema kali ini duitnya kemana, hitungannya untung, pas cek kok nggak ada duitnya gitu kan, Ya, mungkin bakal dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Denis. Silakan oke. Pak. Oke, thank you Farhan. Sebelum saya mulai nih, saya mau ngecek dulu, ngetes dulu nih. Ini delay nggak jaringannya? Takutnya ada masalah di jaringan. Tadi soalnya agak putus-putus sih. Suaranya jelas nggak, Farhan? Teman-teman food panda semua, ini jelas nggak suaranya sama gambarnya? Oke, jelas ya. Jadi seperti yang sudah dijanjikan ya, eh, hari ini kita akan membahas tentang kalau kita punya omset yang bagus dalam bisnis restoran, tapi kok kenapa ya seringkali walaupun kayaknya omsetnya banyak, traffic tinggi, tapi kok pas di akhir bulan apa namanya kita dapat kenyataan nih, realita bahwa loh kok duitnya udah nggak ada sisanya ya, pada kemana nih duit-duitnya nih. Ini mungkin banyak teman-teman food player semua, atau mungkin saya pun sebenarnya dulu ketika di awal berbisnis pun mengalami hal yang sama juga ya. Nah, hari ini saya coba akan sharing ya beberapa hal yang mungkin terjadi. Kenapa walaupun kita omset bagus dan sebagainya, tapi profit atau net profit bersih yang kita dapatkan itu ternyata nggak sesuai dengan planning atau apa yang kita harapkan sebelumnya. Oke, okay. Iya, gitu ya Pak ya. Ya, oke ya. Kita langsung mulai ya, Farhan ya. Oke. Jadi sebenarnya ada 6 hal yang hari ini mungkin saya akan bahas penyebab terjadinya hal seperti yang saya jelaskan di awal. Dimulai dari yang pertama itu yang paling sering nih. Itu duit itu bukannya hilang, tapi itu ketahan di bahan baku. Nah, itu sering banget nih kita sebagai bisnis kuliner atau teman-teman bisnis kuliner yang pernah sharing sama saya setelah kita diskusi panjang lebar dan coba menggali informasi yang lebih dalam, ternyata duitnya itu bentuknya jadi barang. Nah, jadi gimana nih caranya nih supaya ini bisa nggak terjadi ya, sehingga misalnya tingkat dari likuiditas aset kita atau uang kita itu menjadi besar, jadi liquid. Itu berawal dari tahap pertama sebelum kita membuat keputusan untuk membeli satu bahan baku tertentu. Itu kita harus menyusun yang namanya sales projection dulu. Ya, mungkin buat teman-teman kuliner yang baru memulai bisnis atau baru pertama kali buka outlet, ini sales projection ya nggak bisa
kemungkinan untuk di aqua itu besar sekali sebenarnya, dan itu wajar sih. Nah, biasanya kita bisa baca polanya kalau misalnya kita sudah menjalankan bisnis mungkin 1 sampai 3 bulan jalan bisnis, baru kebaca tuh polanya tuh. Setiap bulan berapa salesnya, weekdays berapa, weekend berapa, terus mungkin kalau misalnya weekdays pun Senin, Selasa, Rabu, Kamis berapa, itu polanya biasanya bisa kita baca setelah mungkin periode waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, kenapa penting di fase pertama ini kita harus menyeting target sales yang realistis ya. Kalaupun nanti kita menyiapkan bahan baku yang lebih, boleh nggak? Oh, boleh-boleh aja. Tapi minimal buffernya itu masih di angka yang realistik sehingga tidak terjadi overstock yang terlalu berlebihan. Karena itu akan membuat cash flow kita menjadi tertahan. Nah, setelah kita membuat projection, itu biasanya tuh setiap menu yang kita jual, itu pasti ada kan kebutuhan bahan baku untuk setiap menu seperti apa. Jadi kita bisa memproyeksi juga untuk target sales, anggaplah 1 hari 2 juta, berarti 1 bulan 60 juta. Untuk sales 60 juta ini dengan perkiraan ya, dengan perkiraan yang namanya product mix. Jadi kira-kira dari misalnya kita punya 10 menu, menu pertama punya kontribusi sales berapa persen, menu kedua berapa persen. Nah, sampai sedetail itu ya kita membuat proyeksi. Jadi nggak cuma berarti oke, omset saya 60 juta. Tapi 60 juta ini terkontribusi untuk 10 menu yang ada ini, masing-masing ini punya kontribusi berapa persen. Nah, ketika itu sudah kita design, akan keluar tuh di akhir itu bahwa kita itu ternyata membutuhkan bahan baku berapa untuk masing-masing. Misalnya beras berapa kilo, daging ayam berapa kilo, garam berapa kilo, terus mungkin daun bawang berapa kilo, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa membuat projection nih, kira-kira berarti di bulan ini saya akan membeli bahan baku 1 sebanyak berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Dan setelah kita punya projection 1 bulan, kita break untuk kontrolnya ya. Jadi bukan berarti kalau udah membuat proyek 1 bulan, ya udah tutup mata pakai 1 bulan. Karena kita nggak ngerti. Di lapangan itu kadang-kadang sales tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba sama. Itu kan sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita prediksi. Oleh karena itu biasanya ya, kita bisa melakukan yang namanya evaluasi mingguan. Jadi anggaplah kita udah terlanjur dan ketika beli bahan baku juga jangan langsung beli untuk 1 bulan gitu. Nah, mungkin belinya kita lihat sebenarnya semakin cepat putaran bahan baku itu berputar, semakin bagus. Jadi nggak selalu nyimpen stok banyak itu bagus ya. Karena kan lebih baik gudang space lokasi di outlet kita dipakai jadi meja konsumen dibandingin dipakai untuk jadiin gudang tempat nyimpan barang, karena akan lebih produktif ya, hasilnya pun akan menjadi lebih menghasilkan buat kita. Jadi kalau bisa seminimal mungkin stok itu sedikit, jadi putarannya semakin banyak. Nah, ini yang kita harus buat proyeksi. Nah, kecuali ya ada kondisi tertentu, misalnya kita beli barang ada minimum MOQ misalnya yang harus kita penuhi, atau minimum order quantity dari vendor kita harus beli sekian. It's okay. Tapi kita harus hitung ulang seberapa minim, walaupun MOQ ini bisa nggak inventorinya sebagian disimpan di vendor. Jadi kita minta hanya sesuai dengan kebutuhan penggunaannya aja per periode. Misalnya setiap minggu dikirim. Oke, setiap minggu aja. Tapi nanti misalnya kita harus produksinya untuk 3 bulan, ya sisanya ya disimpan di vendor. Itu kalau bisa seperti itu akan lebih bagus. Sehingga, dan pembayarannya pun dibuat sesuai dengan permintaan barangnya. Jadi itu akan membuat uang kita itu nggak tertahan di inventory, tapi itu muter terus duitnya. Jadi kuncinya adalah tadi ya, yang pertama saya ulang lagi, buat projection sales. Nah, untuk yang baru banget buka restoran atau buka bisnis, ya jangan jadi, nggak pede juga, buat aja dulu nggak apa-apa. Nah, nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, trennya kebaca. Nah, baru mulai buat tuh yang namanya projection sales berdasarkan yang realitasnya seperti apa. Nah, kemudian dari situ di break lagi yang kedua, berapa sih kebutuhan bahan baku sebulannya. Nah, dan kemudian yang ketiga, lakukan namanya kontrol ya, kontrol inventory yang kita lakukan setiap minggu. Kalau ternyata di minggu pertama kita pengorderannya overstock karena penjualan di bawah rata-rata, ya tinggal minggu kedua, minggu ketiga kita kurangin tuh pembeliannya. Jadi nggak harus sesuai dengan planning di awal. Planning di awal itu cuma sebagai apa ya? Guideline saja yang gawangin kita, jangan sampai kita terlalu overstock. Nah, tapi kita kontrol lagi mingguan, kalau ternyata salesnya berkurang, kita ke hari keempat. Tapi kalau salesnya
di atas yang kita planning di awal, di minggu pertama itu kita bakal tahu nih, oh ternyata orderan kita, pesanan bahan baku kita bakal kekurangan nih ke depannya. Ya disitulah kita bisa nambah lagi orderan bahan baku. Jadi putaran bahan baku itu masih relevan dan masih inline dengan peningkatan sales atau penurunan sales yang kita punya. Jadi itu poin pertama ya, yang paling sering banget terjadi kalau misalnya ternyata omset banyak tapi ternyata tadi tahan di yang namanya. Karena yang gini biasanya ya udahlah ya kita lihat nanti masih awal-awal, tapi harus diingat bahwa stok inventory ini punya kontribusi banyak banget. Kalau teman-teman semua cek ya di PNL, laporan PNL di sini aja kita benar-benar bisa ngejagain tuh duit kita kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering kali tiba-tiba uangnya nggak ada itu karena kita udah buat projection-nya bagus. Kita udah buat tadi ya, pembeliannya kita evaluasi tiap minggu. Kita pastiin juga bahwa semua hal dari projection, terus barang terima dan sebagainya itu benar-benar bagus. Tapi loh kok duitnya masih nggak ada juga ya, gitu loh. Seolah-olah belanjanya pas, stoknya selalu minimal, tapi duitnya tetap nggak ada. Nah, hati-hati lagi. Pembelian, ya perencanaan pembelian atau planning penjualan itu kan perencanaan. Nah, setelah merencanakan ada yang kedua, yang ini sangat penting juga dan sangat kritikal juga ya, yang teman-teman juga harus aware. Itu adalah implementasi dari perencanaan tadi. Ya, memang sih kita ngorder sesuai. Oke, omset 6 juta, 60 juta. Butuh bahan baku daging misalnya 20 kilo. Secara rumus. Ya. Permasalahannya, ketika di lapangan, apakah rumus itu terimplementasi atau dijalankan oleh tim kita dengan baik atau tidak? Ya. Benar nggak untuk omset 60 juta itu makainya tadi 20 kilo daging? Jangan-jangan makai aja 30 kilo atau 40 kilo. Kita cek nggak angkanya? Jangan ngecek cuma ke inventory-nya. Nah, kita harus cek. Karena mungkin sangat terjadi spoil bisa. Ya, ada waste bisa. Penyebabnya apa? Bisa ada spoil atau waste di bahan baku yang pada akhirnya kita menggunakan bahan baku lebih dari yang seharusnya kita pakai. Nah, ini ada beberapa titik kritis ya ini kita harus pantau sebelum nanti solusinya gimana. Titik kritisnya dulu nih, di mana titik yang mungkin terjadi kemungkinan terjadi yang namanya waste atau spoil tadi. Yang pertama, ketika kita nerima barang, ya memang sih ordernya 20 kilo. Nah, vendor ketika ngirim ke kita, itu bener nggak ngirimnya 20 kilo? Itu satu yang harus dicek. Jadi harus ada pengecekan pengecekan vendor secara volume. Yang kedua, secara kualitas. Bener nggak kualitas yang vendor berikan ke kita itu sesuai yang dijanjikan? Jangan sampai gini, kita beli tomat nih, ordernya 20 kilo. 1 kilo kita minta ke vendor bahwa 1 kilo isinya anggaplah 20 butir tomat. Seperti itu ya. Berarti kalau kita belinya anggap 10 kilo, berarti kita dapat harusnya 20 butir dikali 10 kan, dapat 200 butir tomat setiap hari. Nah, tiba-tiba si vendornya ngirimnya 10 kilo isinya 180 butir satu hari. Berarti dari butirnya aja, ya kita udah loss tuh 20 butir per hari. Dikali 1 bulan, kita udah loss tuh 20 kali 30, 600 butir. Itu baru tomat nih. Belum ayam, belum telur, ya, belum cabai, belum kol, belum macam-macam. Kuantiti aja, potensi terjadi pemborosan itu gede banget. Belum kita ngomongin masalah quality. Udahnya mungkin kita harus diterima 200, 580, ternyata dari 180 butir yang kita terima setiap hari, 20 butir tomat rusak. Nah, berapa tuh kita loss-nya tuh? 20 plus 20 ya, 40 butir per hari.
dikali 30, 1.200 butir per bulan. Berapa kita loss-nya? Nah, itu dari standar kita melakukan pengecekan. Dari mulai pengecekan vendor masuk ke gudang, dicek semua detail-detailnya tuh. Nah, udah pasti aman nggak? Oh belum, masih panjang ceritanya ini Alfonso. Ini baru ngomongin doang nih, barang diterima di gudang nih. Setelah barang diterima di gudang, nah barang itu disimpan nih. Barang itu ada barang standar packing, kayak misalnya susu, saus lah, kecap dan sebagainya, mungkin mentega dan lain-lain lah. Ada barang chiller yang dingin, di mana harus disimpan di suhu 1 sampai 4 derajat Celcius. Ada barang frozen, di mana harus disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius. Karena kalau nggak umur produknya bakal pendek nih. Nih, kita nyimpennya bener nggak? Barang frozen disimpan langsung di freezer apa enggak? Barang chiller disimpan di showcase atau di chiller atau enggak? Standar packing disimpan di rak dengan baik atau enggak? Dikeluarkan dengan FIFO atau enggak? Atau first FIFO ya, first expired, first out. Nah, jangan-jangan yang disimpan diambil sama tim kita, sama kru kita, barang-barang yang expirednya lebih panjang. Barang-barang yang expirednya lebih pendek, ditaruh di paling belakang tuh. Ujung-ujungnya, selalu kayak gitu, ada barang baru masuk, diambil, barang baru masuk, diambil, segala macam. Walaupun mungkin nih barangnya barang standar packing, barang dry, kalau disimpan seperti itu lama-lama, barang juga akan rusak juga. Ya, walaupun disimpannya di seluruh ruang. Jadi harus dicek tuh. Ketika barangnya standar packing, yang memang expirednya panjang, tetap FIFO-nya harus berjalan, FIFO-nya harus berjalan. First expired, first out-nya harus berjalan. Dicek tuh satu persatu. Kalau enggak, rusak barang kita. Belum jadi produk, udah rusak. Ya, itu satu. Ya. Kedua, dicek juga tempat penyimpanan. Bakal ada tikus masuk apa enggak? Ya. Jangan main-main tuh sama tikus tuh. Masuk tikus, gerogotin kardus, rusak semua. Saya pengalaman tuh. Nyimpennya udah bener, stokopnya bener, barangnya rusak semua ternyata. Tikusnya masuk, makanin produk itu sebagian. Nah, itu nggak bisa dipakai kan. Kalau dipakai, bahaya buat konsumen kita. Nah, itu harus diperhatiin. Jadi, memperhatikan pest control itu juga penting juga untuk penyimpanan. Penting banget. Ya, kenapa? Ya jangan, aduh rugi nih saya ngalokasiin buat nangkap tikus dan sebagainya. Harus dihitung tuh. Berapa cost nangkap tikus sama cost peluang barang rusak gara-gara tikus makanin barang kita. Dibandingin aja tuh benchmarking cost-nya. Saya pikir pasti akan lebih murah kalau kita memang sengaja men-treatment hama atau pest untuk mengamankan inventory kita. Itu penting banget. Showcase atau freezer, dicek penyimpanannya. Apakah tim kita nih, dari mulai terima barang, dari vendor bagus nih. Kuantitinya bagus, kualitasnya bagus. Pas diterima, langsung disimpan apa enggak? Apa ditelantarkan begitu aja di jalan atau di ruang terbuka? Itu barang-barang frozen atau chill itu akan langsung ngedown semua tuh kualitasnya tuh, rusak tuh. Walaupun disimpan di freezer juga. Yang ada juga cuma ngebekuin bakteri. Halo, gimana? Masih lancar? Masih lancar Pak. Mungkin tadi koneksinya terputus, mungkin jelek kali ya Pak. Oke. Mungkin komennya diaktifin
Ya, ya, udah ya, bisa aktif Ya, lagi ya. Oke, ini koneksinya. Ya, udah aktif. Ya. next ini. Oh, ini kenapa? Ya udah, Oke, Pak. Halo, oke, Pak. Oke. oke ya, bisa Ya, ya, lanjut lagi ya. Komennya bisa diaktifin nggak, Mas bisa bisa. Farhan? Ya, tolong diaktifin aja. Bisa bisa Gimana? komennya tolong diaktifin, komennya. Aktif dulu ya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi nanti saya langsung tanya ke audiens saja, takutnya putus. Nah, Boleh, boleh. jadi inventory juga kita harus cek ya. Maksudnya dalam artian tadi benar nggak si barang itu langsung dimasukin ke freezer atau kecil? Kalau nggak, itu produk itu bisa rusak. Jadi kontrol berikutnya yang kita lakukan itu adalah eh, apa namanya eh, kontrol apakah dari mulai nerima dari vendor sampai akhirnya masuk ke tempat penyimpanan itu dikelola dengan baik atau enggak. Nah kemudian dicek juga kita harus punya namanya kartu kontrol suhu. Jadi dari mulai chiller, freezer itu kartu kontrolnya harus lengkap tuh. Dilihat nih, pernah nggak si suhu chiller atau freezer ini dalam kondisi nggak bagus atau turun, nggak sesuai dengan seharusnya. Itu jadi kita bisa tahu nih kalau ada kondisi seperti itu. Dan berikutnya maintenance-nya untuk freezer, chiller juga harus Iya. ada regular maintenance ya. Ya, hal-hal itu yang harus dipastikan supaya tadi nggak terjadi yang namanya barang rusak sebelum dipakai. Nah, kalau gudang udah beres, yang terakhir nih yang kita harus pastikan itu adalah di dapur. Orang dapur itu dipastikan harus menjalankan SOP dengan benar, ya. Misalnya harus makainya, misalnya dagingnya 100 gram, ya 100 gram jangan dilebih-lebihin. Nah, hal seperti ini yang sering kali terjadi lah. Tapi pertanyaannya ya, Iya. sering saya terima teman-teman, gimana caranya ya saya bisa mastiin itu, Mas? Karena kan saya nggak di lapangan terus gitu. Gimana saya mastiin semua hal itu? Ada beberapa cara yang kita bisa Iya. lakuin ya untuk bisa mastiin yang namanya bahan baku itu dipakai dengan yang seharusnya. Yang pertama, ya pasti lakukan stok opnam berkala. Jadi lakuin nih stok opnam berkala setiap mingguan atau mungkin kalau untuk produk-produk yang mahal ya, yang core bisa daily nih kita membuat controlling itu. Atau bisa dilakukan monthly. Jadi atau 2 mingguan atau per 10 harian, terserah teman-teman semua. Periode berapa lama. Tapi stok opnam itu salah satu cara untuk kita mengecek apakah penggunaan bahan bakunya itu sesuai dengan seharusnya atau enggak. Itu satu. Yang kedua bisa juga teman-teman cari vendor nih, di mana vendornya bisa ngebantu ngebuat semua bahan-bahan tadi dibuat jadi single serving. Contoh, daging sapi butuh 100 gram. Minta vendornya aja nge-packing per 100 gram. Ya. Jadi nanti kalau Iya. misalnya hari ini target salesnya misalnya 30 pack, ya udah cuma dikeluarin 30 pack. Potensi terjadinya salah potong, kegedean atau kekecilan dan sebagainya minim. Dan ketika melakukan stok opnam pun akan memudahkan kita nih untuk bisa mastiin memang pemakaiannya segini. Jadi fraud atau namanya itu benar-benar sangat minimal sekali. Terjadi yang namanya Iya. fraud atau itu sebenarnya sangat sangat minimal sekali dan sebenarnya kita bisa kontrol ya di lapangan itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, dan yang ini berhubungan juga dengan produksi harus kita kontrol adalah sering nggak terjadi salah order, salah pembuatan karena salah nerima orderan. Itu yang harus dicek ya. Jadi Iya. memang sih SOP-nya jalan segala macam. Tapi sehari ada 20 salah order ya itu juga karena kita banyak Itu jadi uang ya. overcost lah. Jadi itu juga aspek yang teman-teman semua juga harus perhatikan ketika memastikan nih apakah bahan baku kita terjadi pemborosan atau enggak. Jadi kira-kira itu ya Iya. hal kedua ya yang kira-kira yang menyebabkan uang kita hilang karena ada pemborosan karena akibat dari adanya bahan baku yang dipakai terlalu berlebihan. Seperti itu. Oke. Itu kedua. Oke, pas belum lanjut, Oke. saya lebih ini dulu ya, mendetail dulu ya. Ya. Untuk yang pertama tadi kan dibahas tentang stok bahan baku, yang dimana memang stok bahan baku ini wajib dibuat proyekan mingguan, terus untuk inventory management harus terencana dan kontrol dengan ketat. Ya. Terus yang kedua ada pemborosan bahan baku. Nah, ini yang benar-benar yang sering terjadi tuh ya Pak ya. Ya. Yang di operasional biasanya itu sangat banget terjadi gitu kan, dari single packaging, SOP detailnya, terus yang terakhir tuh ada target COGS plus reward dan
Smart. Iya, Oke. ya, oke. Yang ketiga juga ada biaya membengkak ya Pak yang tadi terakhir ya? Iya, ya, itu yang membuat itu. Iya. Oke, yang ketiga ya, selanjut ya. Oke, Ya. yang ketiga itu yang menyebabkan terjadinya profit yang berkurang itu karena biaya operasional kita itu membengkak. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita breakdown ya, sebenarnya biaya operasional apa sih yang benar-benar kita harus concern perhatiin? Yang pertama itu adalah biaya SDM. Jadi ini agak tricky ya kalau misalnya di Iya. titik di mana kita pengen servisnya bagus, excellent, tapi di sisi lain kalau kita pengen sempurna, perfect, ini SDM-nya membengkak. Nah, Iya. ujung-ujungnya kita profitnya berkurang. Nah, ini benar-benar sesuatu yang benar-benar kita harus pikirkan ya, teknis strateginya itu harus seperti apa ya, sehingga kita dapat jalan tengah ya. Kalau bisa dapat semuanya sih perfect. Cuman kalau misalnya memang ada kendala, kita harus dapat jalan tengah. Nah, gimana caranya? Tetap aspek pertama yang kita harus jadi indikator itu adalah aspek finansial. Karena kenapa? Percuma servis kita bagus, wah bagus lah kayak fine dining, kayak di hotel bintang 6 lah, bintang 5, atau bintang 6. Iya. Tapi ternyata nggak ada profitnya. Ujung-ujungnya juga sebulan buka hotel ditutup. Gitu lah. Jadi tetap dalam Iya. bisnis, indikator utama yang kita harus benar-benar perhatiin itu adalah numbers-nya dulu. Kalau misalnya kita punya titik angka misalnya di angka cost-nya itu harus 15% untuk kita bisa survive, ya cost SDM itu harus di-pot 15%. Itu dulu. Itu dulu harus jadi mindset dulu. Oke, 15%. Nah, kecuali contoh ini. Saya nggak bisa 12% nih, ternyata jadi bengkak 20%. Berarti ada aspek biaya lain kita kurangin sebanyak 5% untuk mensubstitusi ya cost yang sudah kita keluarkan karena over cost di biaya SDM. Kalau nggak, bisnis kita akan survive. Itu kuncinya. Nah, dari situ baru kita pikirin, oke, kalau saya harus cost 15%, harus gimana saya mainin SDM-nya? Ya, di sini macam-macam ya modeling yang kita bisa lakuin untuk kita melakukan namanya manajemen sumber daya manusia. Yang pasti ada yang namanya, oke, kalau saya ideal banget nih, semua standarnya UMK, lebih bagus lagi. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata untuk misalnya 10 orang karyawan, kalau semua di UMK-in, wah, boncos nih di akhir bulan nih. Bukannya untung malah jadi tutup bisnisnya. Ya, nggak bisa. Bisanya berapa nih? Bisanya mungkin 4 orang UMK, PKWT, bahasa saya PKWT ya, atau kawan kontrak, Iya. sampai 5, sisanya ya kita sebagai casual. Ya, atau karyawan lepas harian ya. Jadi, daily worker. Di sini kita harus mainin nih sistem shifting yang bagus, segala macam dan sebagainya, sehingga kombinasi antara karyawan yang memang karyawan tetap dengan gaji PKWT dengan gaji yang memang sesuai dengan standar UMK, katanya sudah sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, dan karyawan memang kita rekrut secara jam-jaman atau secara daily worker, ini kita harus combine sehingga tetap bisnisnya tetap jalan, saya tetap running dengan bagus, dan secara cost juga termanage dengan cukup optimum. Nah, tapi kan Pak, gimana kalau misalnya Mas, gimana caranya? Kalau tetap ngejaga yang namanya kualitas. Nah, karena kan kalau misalnya casual masuk segala macam, kualitasnya aja nggak sesuai, nggak sebagus kalau karyawan kontrak gitu kan. Nah, disitulah sebelum kita menyeting yang namanya bisnis konsep di awal, kita harus pikirin nih, kalau memang kita akan butuh 10 orang karyawan, 4 orang PKWT, 4 orang PKWT ini harus bisa punya kemampuan multi station. Jadi dia harus bisa dapur, dia harus bisa bar, dia harus bisa kasir, dia harus bisa jadi server juga, sehingga si 4 orang ini bisa mengambil posisi dimanapun, dan dimana kita pikir itu titik-titik kritis dimana tidak perlu diisi oleh karyawan casual atau PKWT. Jadi karyawan PKWT itu casual ini hanya sifatnya support doang, dimana mungkin nanti akan mengisi posisi di dishwasher atau cuci piring lah, bersih-bersih, atau untuk runner, nganter-nganter orderan, atau mungkin untuk menerima orderan, atau macam-macam lah yang sifatnya nggak terlalu kritikal. Tapi yang sifatnya kayak produksi, sifatnya kasir, itu harus karyawan PKW tadi. Itu
harus Iya. menjadi dari awal tuh benar-benar orang-orang PKWT ini orang-orang yang super lah yang bisa menjalankan semuanya. Nah, untuk bisa melakukan hal ini juga harus juga di treatment dengan sistem reward, sistem bonus yang menarik. Jadi mungkin walaupun karyawannya yang PKWT yang kontrak itu minimal, tapi tim super beneran tuh, misalnya mati-matian habis-habisan sama mereka bener-bener fight gitu untuk bisa ngejalanin itu. PKWT itu mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar, itu karyawan kontrak ya. Karyawan kontrak atau karyawan yang memang oleh perusahaan ada perjanjian kerja yang formal dan dapat pendapatan yang sesuai juga dengan undang-undang tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi bahasa simpelnya seperti itulah kalau PKWT ya. Ya, itu jadi poin yang penting ya terkait SDM. Ya, oleh karena itu saya memberikan advice ya buat teman-teman semua pemilik kuliner, jangan pelit atau jangan takut, selalu mentraining dan selalu memberikan exposure atau wawasan yang terus ya secara konsisten ke tim kita. Jangan takut, Mas, saya training nanti resign gimana, keluar capek saya, ya itu resiko ya. Itu resiko. Karena pertaruhannya mending kita nggak mau mentraining konsisten pada akhirnya kualitas turun, atau ya udah training sebagai investasi. Namanya investasi ada kadang ya kalau misalnya ngasilin ya alhamdulillah, kalau enggak ya itu resiko bisnis. Itu resiko. Tapi jangan punya mindset bahwa kita nggak mau training karyawan kita sampai jago. Kalau bisa sejago mungkin. Karena semakin jago, semakin ahli, semakin expert karyawan kita, itu semakin punya value buat bisnis kita. Dan itu kedepannya akan bagus. Tinggal kita sama kayak kita aja deal-dealan benefitnya seperti apa. Karena pada akhirnya itu hanya masalah benefit dan masalah value aja. Bisa barter value nggak antara profesional dan kita sebagai pemilik bisnis. Seperti itu. Nah, faktor berikutnya juga di OPEX atau operational expense ini yang kita harus perhatikan itu adalah masalah gas ya, pemakaian gas, pemakaian listrik, apalagi yang pakai AC dan sebagainya. Itu harus cek tuh. Iya. Jangan kalau contoh listrik, kita pengen hemat listrik nih, kita matiin tuh semua lampu yang jadinya area servisnya jadi suram, jadi nggak menarik. Tapi kita nggak cek tuh area AC, padahal mungkin nyalain lampu 24 jam itu costnya lebih rendah dibanding nyalain AC cuma setengah jam doang atau 1 jam. Iya. Jadi kita salah fokus nih. Jadi kita harus lihat nih core cost biaya yang paling tinggi terkait listrik itu yang nyedotnya alat yang mana nih, equipment yang mana. Nah, alat yang paling banyak nyedot listrik ini kita harus benar-benar treatment, kita harus benar-benar kasih critical point, ini harus benar-benar diperhatiin gitu loh. Itu faktor ya. Ada juga biaya lain ya. Biaya telekomunikasi, mungkin biaya distribusi dan lain sebagainya yang terkait dengan biaya operasional yang ini kita harus perhatiin dan kita harus cek satu persatu. Itu poin ketiga ya, biaya OPEX. Jadi kalau saya ulang, biaya pertama itu gimana kita jangan sampai duit kita ketahan di bahan baku, satu. Yang kedua mungkin jangan sampai duit kita itu terbuang karena bahan bakunya itu menjadi spoil atau waste. Yang ketiga itu biaya di mana kita harus mengontrol namanya biaya operasional atau OPEX atau operational expenditure, di mana kita harus pantau semakin rupa supaya tetap sesuai dengan target yang memang kita harus setting di awal. Yang keempat nih, yang kita harus review juga, bisa jadi nih, operasionalnya udah bagus nih, cost-nya udah excellent, udah dicek semua satu persatu nih, pembelian juga semua udah oke lah. Ternyata ada yang salah nih. Ternyata yang salah adalah projection awalnya. MS-nya salah nih. Yang tadinya kita projection-nya mungkin HPP-nya 45%. Ternyata realitas di lapangannya HPP-nya nggak 45% nih, 50%, bahkan 55%. Kebanyakan sih kayak gitu sih, Pak. Nah, salah lah. Oleh karena itu, ketika kita mengalami salah membuat proyeksi bisnis seperti ini, apa kita langsung, aduh gawat nih, kacau, enggak juga. Ya kita panik. Jangan sama panik. Oke, ajak meeting dulu tim, ajak meeting dulu partner, kemudian kita evaluasi bareng-bareng dan kita membuat replanning ulang terkait financial structure-nya seperti apa. Kalau memang harus dari 45 ke 50%, berarti kita kan over 5% cost, ya. Kita lihat lagi nih, mana nih biaya-biaya lain yang kita bisa optimumin lagi, kita minimalkan lagi, kita cut. Siapa tahu ada biaya-biaya lain yang bisa kita cut. Contoh, sewa. Yang tadi sewa budgetnya mungkinnya 100 juta. Ternyata realitasnya budgetnya cuma 50 juta.
Nah, di sini aja kita udah gain banyak. Ya berarti Iya. mungkin konversi cost-nya dibuat ke depannya berarti cost bukan 100 juta, kita budgetin 50 juta contoh. Biaya listrik, biaya SDM, biaya yang lain-lain. Kita bisa adjust ulang lagi sehingga secara overall tetap net profitnya sesuai dengan target. Nah, tapi ternyata dia jadi nih udah kita otak-atik segala macam. Wow, udah di adjust lah kita hemat-hemat, nggak bisa nih. Yang tadi yang mungkin profitnya itu adalah 30 juta, misalnya contohnya proyeksinya per bulan, ternyata profitnya cuma dapat 20 juta. Berarti kan minus 10 juta nih. Iya. Berarti ya harus legowo. Payback periodnya kita panjangin. Yang tadi mungkin payback periodnya itu di misalnya di 12 bulan, ya karena mungkin pendapatan netnya berkurang 10 juta, ya jadi 15 bulan, bisa disepakati. Atau bisa jadi, oh ternyata salesnya bisa kita improve nih. Yang tadinya salesnya cuman targetnya 60 juta, ternyata salesnya bisa 90 juta. Bisa juga. Jadi sebenarnya fase kita ngerunning 1-3 bulan itu adalah fase kita melakukan review ulang semuanya. Apakah sebenarnya kondisi-kondisi yang ada itu sudah ideal atau belum FS-nya. Kalau misalnya masih belum ideal, ya kita bisa, apalagi kalau ini bisnis pertama ya, itu boleh nih kita utak-atik lagi FS-nya atau bisnis visibility bisnisnya ya. Kita utak-atik, kita perbaiki lagi, kita revisi lagi, sehingga ketika kita nanti membuat namanya business projection di bisnis kedua, cabang ketiga, cabang keempat, itu disempurnain. Bahkan mungkin cabang kedua tuh kadang-kadang pun belum masih fluktuatif. It's okay, nggak apa. Kita buat polanya. Sampai cabang ketiga nanti kita update. Tapi itulah bisnis. Nggak ada yang sempurna. Selalu ada yang namanya variasi. Naik turun. Namanya perbedaan, selisih dan sebagainya. Ada gap. Disitulah kita harus menganalisis dan membuat jalan tengahnya seperti apa. Seninya di situ kalau kita bangun bisnis. Itu yang keempat ya. Nah, yang kelima ya. Yang kelima itu ya kadang-kadang semua udah oke segala macam. Tapi sering kalau teman-teman semua ya, sering tiba-tiba kayaknya ini apa namanya? Kebutuhan outletnya kayaknya ini deh. Kurang keren deh. Kayaknya butuh direnovasi dikit-dikit nih. Dicat nih. Dicat di sebelah sini supaya lebih cerah nih. Atau mungkin di sini dekorasinya kalau dikasih speaker lebih bagus lagi, ini ambience-nya akan lebih enak nih musiknya nih. Atau mungkin ini layout produksinya kayaknya kurang enak nih. Kalau saya tambahin sync beberapa, saya rubah layout, kayaknya kerjanya akan lebih cepat nih. Nah, kita nih sebagai pembisnis kadang-kadang sering nih kepancing nih. Bisnis belum running, belum balik modal, udah kepancing nih pengen melakukan renovasi sana, renovasi di sini, investasi alat baru dan lain sebagainya. Ya, ini yang mungkin juga jadi peluang nih, yang harusnya duitnya jadi profit, yang terjadi duitnya malah jadi barang lagi nih. Jadi apa? Jadi capex tambahan. Nah ini sering banget terjadi nih. Dan paling banyak terjadi. Atau bahkan, wah kayaknya udah oke nih, duitnya udah oke, udah banyak nih. Gimana kalau kita beli mobil operasional? Wah, gimana kalau kita beli motor operasional? Kayaknya kita harus mulai delivery order nih. Kita beli langsung 5 deh, duitnya udah ada. Nah, ini yang sering banget kecolongan nih. Ya lebih parah lagi, setiap pembelian tadi, misalnya beli motor, beli mobil, operasional, walaupun bahasa belakangnya operasional ya, tetap aja itu namanya menggunakan uang yang tidak seharusnya dikeluarkan gitu ya, untuk membeli investasi baru. Nah, lebih gawat lagi kalau udah beli dan dihitung FS-nya. Jadi, oke, beli mobil. Berapa mobilnya? Mobilnya 160 juta. Oke, 160 juta ini buat apa? Jadi ketika kalau mau beli, boleh nggak? Boleh beli aja sebenarnya. Tapi harus ada namanya business visibility lagi. Untuk setiap aset atau setiap inovasi yang kita beli. Oke, mau nambah AC. Oke, mau nambah speaker. Oke, kalau nambah speaker atau AC, bisa nambah omset berapa? Itu pertanyaan pertama. Kalau nambah AC sama omset
atau mungkin berubah layout, nggak nambah omset, ya ngapain? Nah, Iya, itu nih, benar. si AC, si mobil, si layout kitchen, si cat yang buat keren, atau neon sense, ini kalau saya beli, ini nambah omset berapa, nambah profit berapa. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan secara hitungan, itu bisa menambah nilai tambah dari bisnisnya, fine, silahkan di spending tuh duitnya. Kenapa? Karena hari ini kita beli, Iya. bulan depan margin kita tambah gede, bisnis tambah gede. Nah, itu harus dihitung benar-benar. Nah, itu hal yang teman-teman juga ya harus perhatiin nih. Yang berikutnya yang kelima, yang teman-teman harus cek lagi, dan jangan terpancing nafsu atau keinginan untuk memperbagus outlet atau membagusin atau berinvestasi ke equipment yang ujung-ujungnya ngebuat jadi profit kita berkurang dan akhirnya Iya. di endingnya payback periodnya jadi lebih panjang gitu loh. Itu satu, itu yang kelima. Yang keenam nih kayaknya tambahin jadi 7 nih. Yang Iya. keenam itu memang semua ada kontrol segala macam. Tapi tiba-tiba kita datang ke outlet, nggak bawa duit nih. Jadi jadi Pak, pinjem duitnya dulu deh, 200.000 nih, bisa balikin. Lupa nih, Kebiasaan gitu, Pak. kebiasaan nih. Kalau nggak belanja ini, belanja itu untuk kepentingan pribadi. Lupa nih. Iya. Nah, uang segala macam, lihat rekening masuk. Wah, padahal itu rekening bisnis nih. Duitnya banyak nih. Lagi di mall, atau lagi belanja online. Lupa nih, masukin untuk belanja tapi itu kepentingan pribadi. Nah, Iya. yang terjadi apa? Omsetnya gede ya. Bener sering-sering terjadi gitu ya, Farhan ya. Jadi Iya. Betul. kayaknya duitnya banyak, kayaknya profitnya banyak, tapi di tengah jalan dipakai tuh buat spending buat kepentingan pribadi. Yang terjadi apa? Iya. Di akhir bulan, ya bisnisnya nggak ada profitnya. Nah, jadi hati-hati ya di hal itu. Nah, yang terakhir nih mungkin ya dari saya, Sisanya nanti kita tanya jawab aja. Sama tahu ada teman-teman dari Miskuya yang pengen tanya jawab ya. Yang keenam itu terjadi namanya fraud ya, atau kayak namanya fraud itu ada namanya apa ya, kejahatan lah yang terjadi di outlet. Nah, apa kejahatan itu berupa misalnya ada tim kita yang melakukan mengkonsumsi beli tapi nggak bayar, tapi tim internal. Ada konspirasi, bahasanya ngeri ya. Konspirasi sama manajernya atau sama kasirnya udah masukin input aja tapi gua nggak bayar ya. Nanti semua satu outlet semua makan produk cuma nggak dimasukin ke POS atau ke cash register. Yang terjadi ada transaksi cuman nggak ada duitnya, inventory berkurang. Ya seperti itu. Ya, jadi fraudnya terjadi karena apa namanya, material tuh, bahan baku yang ada di lapangan diambilin. Sehari misalnya kita beli cabai 20 kilo sehari, semua udah akurat, tapi satu orang bawa 50 gram. Siapa tahu setiap hari 50 gram. Iya. Karyawan ada 10. Berapa kali itu? Jadi setiap hari, belum telur, belum daging, belum sendok, garpu, macam-macam lah. Berapa banyak item yang bisa diambil di outlet kita. Itu karena tadi fraud tadi, karena kita nggak kontrol, kita nggak tegas sama namanya KPI atau key performance indicator atau ukur kinerja. Jadi kita pembiaran tuh, nggak apa-apa lah, kasihan, nggak apa-apa lah, nggak seberapa nilainya segala macam. Tapi ingat, bukan masalah angkanya, bukan masalah seberapa banyak yang diambil, tapi ini masalah budaya dan culture. Ketika kita melakukan pembiaran itu di lapangan dan nggak ada punishment, berarti kita sudah mengaminkan ya, kita sudah memberikan peluang kepada semua tim yang lapangan bahwa kalau melakukan kejahatan itu boleh. Dan kedepannya awalnya mungkin cabai 10 gram, 20 gram, tetapi nggak tahu nanti kalau jadi culture, ketika semua satu outlet punya kebiasaan yang sama, yang tadi yang mungkin berapa rupiah akan jadi jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Mungkin ngambil AC, speaker, lebih besar. Biasanya seperti itu, ya. Belum di kasir, macam-macam lah. Saya banyak pengalaman ya, yang ada di terkait sama kasir ini. Misalnya, terutama kalau pas lagi
oke, kasir punya tanggung jawab untuk melakukan transfer langsung ke bank, contoh. Nah, biasanya yang rentan tuh weekend, Sabtu Minggu. Nah, Iya. Jumat Sabtu Minggu itu sales paling gede, biasanya gede. Bahkan mungkin lebih gede dibandingin sales Senin Selasa Rabu Kamis. Jadi problem, duit Jumat Sabtu Minggu itu siapa yang nyimpan? Iya. Nah, kalau itu disimpan sama kru, sama tim yang memang tidak bertanggung jawab, saya nggak bilang semua tim ya, tapi ya saya bilang tim yang bertanggung jawab, itu 1001 alasan. Ada yang namanya, iya Pak, udah saya hitung, hilang, lupa di mana. Iya. Ada yang belum bilang, dia bilang, saya yakin Pak, udah stok opnam, udah dihitung bareng-bareng sama manajer, ada verifikatornya, tiba-tiba hilang semua. Ada yang bilang dihipnotis lah, ada yang bilang nanti di jalan dirampok orang lah, whatever lah, macam-macam alasannya. Hati-hati, hati-hati ya. Iya. Intinya sih, apapun alasannya, itu punya peluang uang itu akhirnya menjadi hilang ya. Karena hal-hal yang tidak tersistem oleh kita. Jadi sampai hal yang sekecil apapun ini pun teman-teman semua harus perhatiin dengan detail terkait penyebab yang mengakibatkan. Jadi profit kita menjadi hilang gitu ya. Padahal omsetnya gede banget. Jadi kira-kira itu ya 7 poin ya Farhan ya dan teman-teman kuliah semua yang 7 ya tadi saya tambahin ya yang mungkin teman-teman semua harus aware ya terkait sama hal yang membuat jadi profitnya jadi kurang. Jadi mungkin saya ulang ya untuk teman-teman semua mungkin datangnya joinnya baru di tengah-tengah. Yang pertama itu hati-hati, jangan-jangan duit jadi stok, jadi kita overstock, harus di manage. Yang kedua hati-hati, jangan-jangan bahan baku yang kita beli itu banyak yang rusak atau banyak terjadi yang namanya salah order yang jadi pada akhirnya banyak produksi-produksi yang seharusnya tidak perlu. Jadi duit kita jadi hilang juga. Yang ketiga, hati-hati di OPEX, ya biaya operasional. Dari mulai men-setting namanya biaya SDM, biaya rumah tangga, biaya listrik, biaya gas, biaya mungkin lingkungan sekitar, dan macam-macam ya. Biaya bonus juga, hati-hati. Yang keempat, itu business projection. Jangan-jangan business projection kita sama realitasnya itu beda, ada gap. Makanya perlu kita melakukan namanya evaluasi dan update terus. Terus yang kelima, itu jangan-jangan itu duit itu ya kita pakai untuk investasi ulang tanpa kita sadar. Misalnya untuk inovasi outlet lah, untuk beli equipment alat-alat baru yang kita pikir lebih keren lah, dan macam-macam lah. Itu juga hati-hati, kita harus disiplin nih kayak yang namanya payback period atau target capex di awal. Boleh nggak tengah-tengah kalau kita membeli equipment atau investasi di equipment baru boleh, tapi harus ada namanya perhitungan bisnis feasibility yang baru. Jadi nggak boleh itu pakai bisnis yang lama. Yang keenam, jangan-jangan pakainya uangnya kita pakai untuk kepentingan pribadi di tengah jalan tanpa dicatat. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita yang bermasalah nih. Tadi kan di awal mungkin kru kita, tim kita yang bermasalah. Ya. Tapi poin ke-5 ke-6 ini kita yang bermasalah nih. Kepancing belanja untuk capex tambahan atau kepancing untuk kita pakai sendiri. Dan yang terakhir, yang ke-7 tadi adanya fraud atau adanya namanya kejahatan ya yang ada di dalam bisnis kita, dalam restoran kita. Kira-kira itu 7 ya, 7 hal Farhan ya yang semua yang sangat mungkin terjadi di lapangan yang mengakibatkan profit kita itu menjadi hilang walaupun sales kita terlihat bagus dan terlihat sesuai dengan target. Oke, ini barangkali mungkin ada yang nanya, mungkin Pak ya, kita buka aja komennya. Oke, kita buka, sama ada yang Q&A. Ini dari Sila Ahmad ya. Kak, nanya dong, berapa sih food cost paling kecil untuk kafe baru? Apa ada 30-40%? Wajib? Enggak, itu. Kalau food cost itu 30-35% itu udah bagus. Ya, rata-rata di 40% itu udah average. Ya, tapi kalau di bawah 40 itu udah bagus banget. Tapi gimana nih kalau saya dapat cost-nya di atas 40 nih, 50 atau 60% atau 50% nih, apakah itu jelek? Nah, bisa ya, bisa enggak. Ya, jadi saya kasih beberapa ini ya jawaban ya. Jadi kalau ngomongin benchmarking market 40% ya average. 35 udah bagus banget.
lebih rendah lagi, lebih bagus lagi. Tapi di atas 40, 45, 50 bagus apa enggak? Bisa ya, bisa enggak. Jika apa? Bisa ya, enggak. Jika target net profitnya sesuai target, contoh nih. Memang sih, eh, saya biaya cost HPP-nya sampai 55%, contoh. Tapi ternyata biaya OPEX-nya, biaya SDM, listrik, segala macam, cuma 10%. Ya, Iya. berarti kan 55 plus 10, total cost saya cuma 65%. Margin saya masih 30%. Oh, itu bagus, nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Karena kok bisa gini kenapa? Ya siapa tahu saya itu jualannya fokus ke online, ya, fokus ke misalnya delivery, fokus ke big order. Ya mungkin kalau big order sih nggak ada biaya OPEX yang gede-gede amat, ya kan? Tapi Iya. supaya kompetitif karena pesaingnya banyak, ya APP-nya jadi pada akhirnya harga jualnya nggak bisa terlalu mahal. Jadi HP jadi tinggi tuh, jadi 50% atau 55%. Tapi yang penting bottom line-nya atau net profit-nya. Selama net profit-nya itu masih di angka target yang kita harapkan, fine, HPP-nya masih atas 40%. Tapi lebih perfect lagi, lebih keren lagi nih buat teman-teman semua. Kalau misalnya OPEX-nya 10%, tapi COGS-nya atau HPP-nya 30%. Margin-nya 60%. Ya, Wah, itu keren. Itulah kira-kira the best jawabannya pokoknya itu, ya. Pak. Oke, ya. Iya. Ini mungkin waktunya karena mungkin kita cuma 1 jam, Pak ya. Mungkin sebelum kita bereskan materi ini, biasanya kita foto ya, Pak ya? Ya, 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 ya. Iya, kita foto dulu ya. Ini Mungkin mungkin sobat nanti buat sobat- teman-teman semua bisa satu pertanyaan lagi ya. Tapi nanti mungkin buat ya, teman-teman iya, yang belum boleh. terjawab, nanti bisa dilihat di YouTube channelnya ya. Nanti ada podcast atau mungkin ada materi-materi untuk Ya. menjawab pertanyaan teman semua ya. Ya, ya. Oke. Atau enggak bisa langsung ke Foodies Community aja, Pak. Ya, Kita ya, kan ya. menyediakan Oh, iya, iya. Ini bisa Ada pertanyaan Foodies kita Community. aja. Yang Ayo, Telegram Pak. itu ya, yang Telegram Foodies Community ya. Oh ya, ya. Ya, Ya. mungkin di-share juga buat teman-teman Barangkali semua nih belum supaya pada teman-teman join, yang langsung belum aja join kan. bisa tahu ya. Ya, betul. Ya. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin kita foto dulu aja, Pak ya. Oke. Oke, Sobat Planner mungkin mau ini ganteng-ganteng nih. Foto dulu juga, Pak ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Ya. yang udah memberikan materi-materi tentang eh, penyebab tercapainya profit nggak ada dan uangnya kemana gitu kan. Oke, oke. Ya. Terima kasih banyak. Thank you gitu, juga. Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat Oke. ya. Ya, oke. Amin, Oke. amin, amin. Oke. Oke. Thank you Farhan semua, teman-teman Foodpreneur semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Bye-bye. Ya. Bye. Oke, teman-teman Foodpreneur, jangan khawatir nih. Abis ini video yang udah kita IG live ini bakal kita posting di Instagram sama di YouTube. Nah, untuk yang jangan khawatir, untuk yang belum terjawab jawabannya langsung aja bisa ikut join di Foodies-nya Telegram. Nah, di situ kita ada community Foodies yang bisa bertanya, punya keluh kesah tentang bisnis kulinernya gitu kan. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, ini kita yang belum tahu nih e-course tentang modal bisnis tuh apa aja. Nah, boleh langsung nih kita jualnya di e-course itu Fast. Apa sih e-course Fast Bisnis Kuliner? Salah satu program kelas online foodies untuk membantu foodpreneur di seluruh Indonesia mendapatkan ilmu bisnis kuliner lengkap dan langsung dari praktisinya. Oke, karena waktu sudah beres. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.